Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah baik saudara-saudaraku, ya pada hari ini hari Jumat ya, tanggal 8 September 2023, relawan MPS di DPP atau di pusat ya mulai turun ke jalan untuk membuat kegiatan yaitu Jumat Barokah. Nah kegiatan ini Jumat Barokah ini ya terus dilakukan, dan ini akan dilakukan di berbagai daerah yang dimana di situ jika sudah terbentuk relawan MPS atau militan Prabowo Subianto. Nah ini adalah salah satu wujud kegiatan yang bisa langsung menyentuh kepada saudara-saudara kita di kalangan akar rumput, sekaligus kita bisa mengetahui kondisi saudara-saudara kita yang ada di lapangan. Nah tentunya ini bukan hanya sekedar sebagai Jumat Berkah, ya bukan hanya sekedar bagi-bagi makanan, tetapi ini akan menjadi catatan khusus terkait ya kondisi sosial dan kondisi ekonomi di ekonomi bawah. Tentunya ini akan menjadi catatan khusus yang kelak kita akan perjuangkan bersama. Ya kita akan terus memperjuangkan ini di saat Pak Prabowo Subianto ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia 2004-2029. Nah ada nanya, Pak, wah cair Pak ya cair. Saya bilang begini, kegiatan Jumat Berkah ini ya bukan bantuan dari Bapak Prabowo Subianto, bukan. Tapi ini murni ya orang memberikan bantuan murni ya orang bilang istilahnya ada urunan atau ada yang mau sedekah dalam bentuk uang, kemudian relawan MPS membuatnya dalam bentuk makanan Jumat Berkah ya. Nah Jumat Berkah ini dilakukan setiap hari Jumat, nah contoh hari ini ya, dan minggu depan dan seterusnya. Bahkan sampai Pak Prabowo menjadi presiden pun Jumat Berkah akan terus berlanjut. Karena apa? Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang ingin bersedekah ya lewat program Jumat Berkah ini. Nah, itu kawan. Jadi bukan membuat proposal, tidak seperti itu. Termasuk di relawan MPS militan Prabowo Subianto, seragam, atribut ya, atribut seperti kaos ya, pakaian perlengkapan, itu kita tidak membuat proposal atau tidak meminta uang kepada Bapak Prabowo Subianto. Tidak. Ini murni ya. Ini murni dari keinginan rakyat ya, khususnya yang sudah tergabung dalam relawan militan Prabowo Subianto itu mengeluarkan uang masing-masing. Ya, mengeluarkan uang masing-masing. Nah, jika ada saudara kita yang ingin jadi relawan tapi tidak punya kemampuan keuangan, nah, terkadang di dalam relawan itu bisa ada yang membantu. Contoh, ya, ada yang ingin gabung masuk di relawan MPS, tapi tidak punya duit untuk membuat atribut. Nah, terkadang ada beberapa orang yang memiliki mungkin finansial lebih, nah itu kadang membuat kaos 5 kemudian dibagi. Ada yang buat 10 kemudian dibagi ya. Nah sekarang ini kami sudah 2 minggu bergerak ya, sudah 2 minggu bergerak dalam relawan ini. Nah tentunya di daerah-daerah ya ini sudah mulai kita bentuk, kemudian akan saya berikan SK. Jadi relawan ini bukan hanya semata-mata hanya sebagai komunitas, bukan. Nah, jadi saya sebagai ketua umum relawan MPS dan
pembinanya adalah Bapak Aris Marsudianto, SEMM. Beliau abang saya, senior saya, yang selama ini aktif ya, beliau aktif di balik layar menemui tokoh-tokoh ya dalam rangka untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, itu pembina kita. Nah, beliau juga pembinanya Prabowo Mania ya, beliau juga pembinanya Gerakan Nasional Cinta Prabowo GNCP. Nah, ini ada lagi relawan MPS, beliau juga sama pembinanya. Nah, tentunya kalau saya sebagai ketua umum berpikir itu jangka panjang. Nah, relawan ini akan seperti apa di saat Pak Prabowo menjadi presiden? Nah, tentunya saya berpikir dan sudah diskusi bahwa di saat Pak Prabowo Subianto sudah terpilih menjadi presiden kita 2024-2029, nah, saya akan membuat seperti Menkumham ya untuk legalitas. Ya, legalitas relawan ini seperti apakah dia berbentuk ormas, LSM. Nah, itu ke depan. Ya, jadi ada berkelanjutan. Dalam rangka apa? Nah, saya berharap saudara-saudaraku, kita harus siap menjadi mata telinga ya Presiden Republik Indonesia di masa datang. Saya kasih contoh kawan. Misalnya di daerah saudaraku di kampung ada permasalahan yang tidak selesai-selesai, entah itu permasalahan hukum dan sebagainya. Karena tidak ada biaya untuk menyelesaikan hukum itu, kemudian merasa terjolimi. Nah, informasi-informasi ini yang di daerah bisa kita viralkan di pusat dengan organisasi kita ini. Kita bisa buang-buang suara kepada pemerintah, ya, termasuk di daerah. Jadi kita berjuang bukan hanya sekedar sampai kepada mendudukkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, bukan, berkelanjutan perjuangan itu. Ya, dan saya sebagai ketua umum tentunya juga harus berpikir. Contoh, ada di sebuah wilayah banyak yang putus sekolah, ada yang mungkin tidak banyak yang tidak punya pekerjaan. Nah, itu bisa menjadi catatan. Kok di sini kok banyak yang belum punya pekerjaan, ini ada yang putus sekolah, mungkin di daerah apapun itu. Ya, semoga ke depan kita terus perjuangkan agar pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ke depan bisa menjawab temuan-temuan di lapangan. Nah, seperti itu kawan. Jadi berjuang itu ya ada yang namanya kita ini sekarang dalam kondisi persiapan ya, kemudian kita bergerak ya sampai misi relawan kita tercapai, itu menjadikan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Amin. Dan selama beliau menjabat, relawan ini tidak bubar, tapi kita siap untuk menjadi informan di daerah ya, permasalahan-permasalahan di daerah. Nah, itu kawan. Jadi saudaraku yang ingin tergabung dalam relawan militan Prabowo Subianto, silakan ya. Sudah ada di YouTube-nya, sudah ada TikTok-nya, sudah ada IG-nya, dan mungkin beberapa waktu ke depan relawan ini akan saya daftarkan di Rumah Besar Pemenangan Bapak Prabowo Subianto di Jakarta. Demikian kawan. Baikkan videonya. Prabowo Presiden 2024, Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.